1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 sampai akhir pada fase A itu berarti kelas 2. Jadi perhitungan sampai kuliah itu dari kelas 1 sampai kelas 2. Kalau dulu kan hanya kelas 1 ya kelas 1. Kelas 7 ya kelas 7. Maksudnya kalau ini tidak, nanti per fase. Kalau SMP berarti kelas 7 sampai kelas 9. Baik dari kompetensi yang dicapai, kontennya, kemudian variasinya yang akan diterapkan. Nah, dilihat pada si fase terakhir itu di fase D atau SMP. Nah, adapun komponen modul ajar, kalau kita modul ajar seperti ini. Kalau orang mengatakan kayak RPP-nya, tapi lebih lengkap daripada RPP. Ditambah. Ya. Jadi kalau dulu katanya RPP satu lembar, sekarang modulnya lebih dari 10 lembar atau 5 lembar, itu lebih. Pendidikan berbiasa untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan konteks lingkungan. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang dasar dalam penyusunannya. Kemudian juga komponen modul ajar juga dapat panduan dukungan untuk kelengkapan pembelajaran. Nah, kalau ada yang informasi yang saya agak sedikit tercengang juga ketika kemarin waktu ikut reuni guru penggerak angkatan 1 itu dari pihak Dirjen GTK mengatakan bahwa modul ajar itu guru tidak wajib membuat modul ajar, tidak wajib. Jadi AIP al-bangku, tapi kalau ada lebih bagus gitu. Dan ini akan disediakan di dalam aplikasi konten platform Merdeka Mengajar. Nanti silakan, ada yang sudah menginstal aplikasi Play Store Merdeka Mengajar, nanti sudah hilang. Sudah ya. Ya, di sana ada lengkap, bukunya ada, bahan ajar ada, sudah lengkap pokoknya. Jadi kita tidak mengadopsi saja dari sana. Ya. Karena saya tidak bisa masuk, pengawas tidak bisa masuk sampai ke, karena ditanya, ibu mata pelajaran apa, PPAI, kemudian kelas berapa, itu disebutkan, dan itu akan keluar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini komponennya, jadi komponen modul ajar itu satu, informasi umum, biasa kalau jasa kan di SMP nanti satu kuningan, kompetensi awalnya apa, kompetensinya apa, sarannya apa, targetnya, kemudian seperti apa. Nah kompetensi intinya ada kompetensi inti ilmu pelajaran, pemahaman bermakna. Nah ada yang pertanyaan pemantik, pemantik itu kan supaya meledak gitu ya. Jadi dalam pertanyaan itu diharapkan siswa menjadi aktif. Kemudian ada lembar kerja strategi atau LKPD, kemudian bahan bacaan guru dan muridnya, gitunya. Glosarium, jadi kata-kata yang dianggap baru oleh kita bisa digunakan. Kemudian dapat pustaka. Ini penilaiannya sebenarnya sama. Untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir tentu ada ada penilaian. Bisa dengan apa? Jenisnya ada asesmen diagnostik. Kalau sekolah itu tidak tes biasanya. Jadi asesmen diagnostik itu dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi ketika kita masih sebelum belajar, cobalah dilihat asesmen. Asesmen itu bukan hanya mengukur kemampuan anak, bisa juga mengukur apa konsentrasi. Buatan perusahaan, dan misalnya teh poci gitu ya, bisa. Jadi kalau mau teh poci bikin kuliah gitu ya. Ya, kalau tepos ke kuliah, kalau ke Pali, gitu ya. Mentang pikiran ke Jadi intinya begitu ya. Jadi nanti ada bukan hanya satu guru, proyek itu ada guru agamanya, guru bahasa Indonesia, banyak kolaborasi. Cuma jujur saya nanti mungkin bisa mencari lagi bentuknya seperti apa. Yang jelas intinya ini ada tujuh tema utama untuk proyek itu. Yang maksudnya gini ya, bisa nggak memasukkan ini tapi ke sekolah gitu, karena saya lihat anak itu memang butuh itu yang namanya anak bisa dorong, anak bisa baca doa selamat, itu butuh Pak. Mungkin bisa masuk bangunan jiwanya. Bisa. Nanti masuk tim, misalnya Pak Ustadz, apa yang akan dibangun. Kadang-kadang memang kita lupa ya, kita terlalu sibuk dengan membangun raga, lupa membangun jiwanya. Padahal amanat dari konstitusi kita yang utama itu bangun dulu jiwanya. Ya, yang paling itu jiwa dulu yang dibangun, baru raga. Ini mau raga dulu, jiwa dihilangkan. Jiwa dulu. Kalau dalam bahasa agama kan itu ada apa namanya? Ada hati ya.
kita harus lebih sibuk membersihkan atau merawat hati gitu ya daripada kadang-kadang seperti itu ya. Oke, jelas ya? Masukin dari Ya, oke, enggak. kalau diturun prototipe mungkin nanti di sama di PAI mungkin kemungkinan mungkin sama ya mungkin ya. Kelas sekolah gitu enggak beda-beda. Nah, ini. Jadi kalau kita bisa merdeka, hukum merdeka, maka setiap sekolah bisa berbeda, tergantung kebutuhan sekolah. Tapi di orang biasanya sudah seragam baik. Kata gitunya, di masa hukum kesalahan baik kan begitu. Ya itu kembali kalau memang pada umumnya teman-teman yang seperti itu juga silakan. Itu kan bentuk pilihan kita. Artinya apapun pilihan kita itu dipersilakan. Yang penting tetap mengacu kepada aturan, mengacu kepada CP-nya. Kita katakan, kalau misalnya kata Pak Udin, tadi saya merubah banyak anak yang bisa Quran. Pokoknya saya masuk semester ini mau Al-Quran saja semester 1. Itu bisa. Mantap. Jadi nanti di kelas 2 tidak ada lagi Al-Quran, terus di kelas 7 bisa. Harus sepakat. Mau misalnya kita perubat ya, misal bungkus kuningan macam untuk kelas 7-nya semuanya Al-Quran itu boleh. Tapi gitu. Iya. Kenapa? Karena target kita lagi ingat bukan kelas, tapi fase. Ya. Fase. Beberapa kelas. Kan sekarang Al-Quran ada jadi tanggungnya. Kelas 2 tanggung deui. Iya, benar. Oh, ambil beres sekalian Al-Quran kita semester 1. Silakan. Oke, nih langsung nanti kita lihat ini ya. Iya. Masing-masingnya oke udah tadi ya. Oke, ini sudah. Ini komponen ini sudah. Ini sudah. Oh, tadi mau nebak gambarnya. Perlu menebak gambar tidak? Boleh. Boleh lah sambil iseng lah. Bisa. Namanya bukan ini lah. Yang mengajukan tangan, tapi jangan yang tadi yang sudah mengajukan tangan jangan lagi. Biar kebagian semuanya cukup hebat. Yang sudah kebagian cukup hebat jangan ngacung. Tapi bukan menggunakan kemerdekaan, tapi berikan kesempatan karena benar punya hak yang sama. Berpikir. Silakan. Coba perhatikan dalam bapak kayak ini. Jangan yang ajukan tangan sebut password. Oke. Silakan. Ya, lihat coba. Coba saja. Gambar apakah ini? Kalau kita lihat dari tampak Lucia dia pada pertama kayak seorang wanita memakai berrambut panjang, kelihatan topi jambulnya Wanita rambutnya mana ya ini? Yang ini kok bukan yang berrambut Ini. Ini kan topi Pak, yang buat apa sih putri-putri kerajaan deh. Kerajaan ini. Nah, saya kelihatannya tuh. Oh itunya tudung itunya. Kesimpulannya ada seorang putri gitu ya. Ya, Seorang wanita. Jadi ini wanita. Sosok sekarang ya. Sudut pandang dia ya. Dari perspektif kacamata Bulia ini adalah seorang perempuan. Ya. Ada lagi yang lain? Dari segi mana tuh? Bukan ya. Dari pandangan dari depan, dari Makanya ini tidak sedang Iya, bentuk kudanya. bentuk kuda. Mana bentuk kudanya? Itu maksudnya ada 3 bentuk juga. Ini bentuk kuda apa? Ini. Udah. Yang depannya. Aisyah, yang Kalisa. Baru ada satu jawaban, silakan yang lain. Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. Jangan kalau berpikir, ini mah kita bermain-main saja, bukan untuk berpikir gitu ya. Gimana Pak Ustadz nih? Kalau tadi kan dari sudut pandang sebelah sana, Siapa menderita terus? satu, betul, ini adalah perempuan. Tepuk tangan untuk beliau sama Pak Ustadz. Kamu hebat. Jempol. Wah, betul Pak. Sekali lagi tepuk hebat. Jempol. Betul, satu itu adalah perempuan. Cuma kalau laki-laki, mohon maaf, tidak ada. Ada perempuan sini, perempuan yang jelita, cantik, masih muda, dan satunya nenek-nenek. Itu bayangan juga. Nih, kalau disebutnya nenek-nenek, ini adalah mulut nenek-nenek. Mulutnya, ini hidungnya. Cuma jangan samakan dengan nenek orang kuningan. Ini orang nenek bule. Ya, nenek-nenek bule, hidungnya. Oh, bang pisah hidungnya. Karena neneknya bule, bukan orang kuningan neneknya cuma. Ini mulutnya, ini hidungnya.
Ya, Iya. betul kan? Ini matanya, mata si nenek. Oh iya. Iya. Itu yang itu apa itu? Nah, itu. Ini bisa saja rambutnya itu Nah, ya, yang dan mana tuh? sam itu ya bisa. Oh, iya. Itu satu nenek-nenek ya. Dan kelihatan Apa ya? Bukan. Makanya Nen, nenek-nenek mau peot. Ya, saya katakan tegaskan ini Bule. nenek-nenek bule. Bule. Bukan nenek orang Sukabumi. Tapi hidungnya tuh gitu Jadi, Terlalu gede Pak, nggak profesional. Ini hidungnya hidung orang bule, kata orang Alban. Ya, orang itu mana hidungnya? Terlalu lebar ya. Orang mana bule? Nih, saya kalau dulu kan sering berkelana gitu ya di Makassar. Ya, Itu coba ya, lihat, itu Bu. ya ada kan? Ada. Hidung orang mana tuh? Ukraina. Begitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang beritanya di mana? Yang tadinya di sini dari hidung menjadi pipinya, pipi Iya. dari berita. Nah, ini adalah apa? Matanya, ini hidungnya. Dan ini Darinya. telinga. Ya. Jadi perspektif sama di sini juga ada Al-Quran hadis, kemudian akidah, akhlak, ibadah sama sejarah. Sama ada. saja. Nah, ini yang disebut sampai pembelajaran ini berdasarkan dari pemerintah. Ini sudah diplot, tidak bisa diplot oleh kita. Nah, tinggal kita mau Al-Quran dulu misalnya di kelas 7, silakan. Mau berapapun bebas kita memilihnya. Yang penting ini dan setahunnya 108 JP atau 72 kali kelasnya. Nah, kalau dipisah-pisah dari capaian pembelajaran ini, elemen Al-Quran, berarti kalau kita ingin menjelaskan Al-Quran, nah ini yang harus dibahas. Akidah seperti ini, akhlak, fikih, sejarah. Lanjut. Kalau kita bandingkan dengan kurikulum 13, nah ini. Ya, untuk Al-Quran. Di Al-Quran di kurikulum prototip deskripsinya ini. Tapi di kurikulum 13 ini materinya. Ini yang 13. Berarti prototip ya. Lanjut. Untuk Al-Quran bersama ini. Ini. Beda, analisanya tapi beda. Kemudian cuma kenapa berbeda? Karena di Al-Quran itu di kurikulum yang sekarang lebih mengedepankan tentang apa? Tentang lingkungan, tentang apa namanya? Memajukan Toleransi. lingkungan, toleransi dan lain sebagainya. Ya. Lanjut untuk akidahnya Sama. cuma misalnya rukun 6 rukun iman. Simpel banget kan? Tidak. Sama. Tapi kalau 13 nah lihat. Oh, iya. Ya. Sama aja. Jadi intinya ini sebutnya materi esensial. Akhlaknya. Oh. Kemudian di 13 oke. Bikinnya ini sudah saya komparasikan. Kemudian nah yang di sejarah dia saya tidak tahu nih pengembangan kurikulum PAI. Saya kok coba bandingkan di antara kurikulum 2013 ini dengan kurikulum prototip. Coba ada yang bilang tidak? Ada Apa yang bilang? Rasulullah. Nah itu saya ada Mungkin itu sudah di fase sebelumnya, fase sebelumnya, fase B. Kita melanjutkan dari Bani Umayyah. Bisa rasanya. Gak ada, bikin di Ya. Ini yang diajak kali ya. SD sampai level sidin. Nah, di kita. Jadi kalau saya sejarah mau dialihkan atau diawalkan nggak boleh. Yang penting sampai terpenuhi. Nah ini yang tadi penjelasan gambar yang tadi ini perspektif dari sudut pandang kita. Jadi kan Pak Udin kita laki, kuda, perempuan. Gitu. Jadi karena air mau melihat dia, seperti itu, gitunya. Jadi kalau misalnya seperti itu, apa yang akan dikatakan oleh Bapak ini? Kayak ini 9. Patut tetap tuh. Ya betul saya, betul nolak gitu ya. Sekian 6, ini 9. Ada solusi tidak? Ada. Gimana solusinya? Dibalik. Dibalik. Berdiri. Kalau dibalikkan dari kata ini kan ini 9. Kalau udah penting Pak aja. Udah, dirinya ambil, tempelkan di sini. Iya. Sama nggak 9. Ya, itu solusinya. Jadi ini yang dimaksud sudut pandang kita, perspektif kita ternyata berbeda. Ya tetap kalau ini begini saja tidak akan ada solusinya. Ini benar tidak?
Nah. Ya itu juga benar kan? Karena cengkehnya tetap gitu. Ya, ambil apa yang dikatakan tempel dia suka pasti jawabannya sama. Kalau enggak 6 pasti 9. Ingat si Pohan? Si Pohan yang ketika ada minta password, itunya. Jadi passwordnya naon. Nah, itu memang passwordnya naon. Pohan kita minta dia passwordnya naon passwordnya gitu. Sampai ngamuk mah passwordnya naon gitunya. Ya naon passwordnya gitu. Lamun digabungkan kayak karena ayeuna Nah, karena minyak sulit nah, cek pengusaha lamun dijual 14 bagi nah. lamun cek pemerintah kudu 14 ngabantu rakyat jadi nu beneran nu kumaha. Nah, dia mah perspektif ibu bapak rumah tangga. Lamun minyak dari pengusaha, lamun dijual 14 pengusaha rugi. Tapi kalau dijual misalnya mahal, masyarakat kamu Rugi. perspektif Pak Mahiman sendiri gimana? Saya ingin lihat, ingin pandangannya. Simak saja pandangan Ibu Megawati kan ada ya? Ada ya? Ya, ada kan Ibu Megawati katanya? Bikin Jangan ingat. Ya Pak, terus kata Cak Non itu Ibu Megawati kalau berbisa seperti ini kan tidak merasakan dari anak miskin, tidak merasakan anak kecil, selain itu selalu ayah gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih mendukung rakyat. Kalau rakyat kan lebih banyak. Kalau usaha rugi cuma berapa orang dia sudah kaya. Kalau rakyat sudah sekitar Malaysia melarang. Jadi padahal ke sana gitu. Tapi bukan berarti tidak salah. Kalau buktinya di Malaysia sendiri 1 liter itu hanya 8.500, lebih murah dari 14.000. Padahal kita banyak sawit, jadi ada apa? Oke, kita lanjut ke kurikulum waktunya. Oke. Oke. Jadi sekarang mah ada hikmahnya supaya kolesterol tidak naik, kolesterol kan, maksudnya belum dikukus, gitu ya dipuluh. Jadi itu nikmat. Ada ikan bukan goreng, dipepes, Belum. itu solusi kreatif. Oke, materi kurikulum praktik dapat cukup ya. Kita langsung ke guru penggerak. Dan ini sebenarnya lebih eksplor lagi. Kenapa saya ingin rekan-rekan guru agama ini semuanya kalau dilihat yang usianya 20 ke bawah daftar guru penggerak supaya minimal punya SIM untuk cakap dan cawas. Karena ke depan cakap atau cawas itu berasal dari guru penggerak. Jadi guru penggerak yang sudah lolos punya sertifikat nilainya 306. Alhamdulillah saya sudah lulus di Cirebon waktu PPK kata bahkan mohon maaf saya menggunakan kostum ini satu ingin memotivasi dan bapak ini saya ini sedang promosi. Bukan promosi, saya sedang mengenang masa lalu 1 tahun kebelakang saya di guru penggerak gitu ya di Cirebon. Ini kostum para pendamping, saya mendampingi 5 guru gitu ya. Nah ini 5 binaan saya, 5 sekolah. Ini SMP 1 Asal Jayapura, ada guru IPA namanya Pak Jojo, bisa Jojo. Tampilnya seperti ustaz, tahun di peci, ternyata kan dia MBA. Nah, akhirnya rambutnya sudah hilang, pakai peci. Jadi saya Pak Ustaz gitu ya. Ya saingan terus saya dari bulan. Ini SD 1 ke Balapan, Plumbon. Ini SD 2 Dadangnya masih Plumbon. Ini SMP 2 Gempol. Cirebon juga. Ini SD 1 Budur. Ini yang unik kalau mau ke ini, kalau saya mau ke SD Budur atau ke Gempol harus masuk dulu Majalengka. Gitu. Karena di ujung. Jadi masuk Majalengka baru masuk lagi Cirebon. Ini wilayah binaan saya selama 9 bulan dari bulan November sampai bulan Agustus kemarin. Dan alhamdulillah mereka sudah punya sertifikat bergerak dan punya hak untuk jadi kepala sekolah dan pengawas. Dan tidak ada lagi pendaftaran, tidak ada lagi tidak akan ada lagi diklat. Jadi kalau yang sudah punya sertifikat penggerak, ketika Pemda membutuhkan, maka dalam di-SK-kan tidak ada lagi diklat awas yang berbulan-bulan karena materinya sama. Kemudian ini salah satu dokumentasi ketika saya sedang mendampingan di SD 1 Danang Plumbon Kebapan. Kenapa saya ngambil ini bukan karena perempuannya, mohon maaf ya. Ya karena saya suka laki-laki suka perempuan, kalau laki-laki suka laki-laki tidak mau. Kenapa saya ambil sosok Ibu Pipin? Namanya Ibu Pipin. Ibu Pipin ini sosok guru penggerak yang tadinya betul-betul merasa tidak punya motivasi. Dia seorang guru honorer. Setelah itu masih muda, dianggap anak bawang lah oleh teman-teman seniornya, sudah sepuh seniornya.
Jadi semacam ketika dia lolos guru penggerak itu ada don, kurang Cina bisa nuang. Sehingga saya sebagai pendamping harus mampu mendorong pemimpin, memotivasi supaya percaya diri. Itu yang pertama kali saya bangkitkan. Dalam mulai berhasil membangkitkan pemimpin sampai akhirnya dia diakui bukan hanya kepala sekolah, tapi guru-guru lain yang agak nyinyir sebelumnya mengakui kehebatan pemimpin seperti guru penggerak. Sampai guru sendiri itu sekarang sangat mendukung dan bersyukur sekali, bahkan sambutan selalu hangat setelah saya ke sana. Sampai ketika ada dari yang ulang tahun saya suruh hadir. Saking kedekatan saya dengan ini namanya Pak ini kepala sekolahnya. Kemudian ini biasa kalau di penggerak pasti sering Zoom. Saya hampir setiap hari dulu itu ketika pembekalan, apalagi pembekalan sebagai pendamping, saya hampir 14 hari 22 kali itu ya. Zoom terus dari pagi sampai malam kadang-kadang, ada sampai jam 1 malam. Jadi kalau ada yang berkata, Pak Ali gimana kalau penggerak atau pendamping capek luar biasa, tetapi nikmat. Jadi lelahnya menjadi karena lillah menjadi berkah, lelahnya jadi berkah dengan lillah itu ya. Karena saya merasa cinta, saya merasa senang dengan hal yang baru, walaupun sampai jam 1 malam itu nikmat saja. Kadang-kadang selesai ada tugas mengerjakan, tapi kalau perlu paling jam 5 lah, jam 5 selesai. Itu untuk pendampingnya, bukan untuk penggeraknya. Kalau penggerak itu kan belajar modul itu 1 bulan. Kalau saya 1 modul harus 1 hari tuntas, jadi bisa dibayangkan. Ya. Nah ini gambar saya ketika sedang sedang pikor. Kemudian ini salah satu contoh ketika sedang lokal karya. Jadi setiap bulan itu guru penggerak itu mengikuti lokal karya setiap bulan. Dan enaknya di sana lokal karya guru penggerak itu keliling hotel. Saya di Cirebon dari mulai hotel Kapita, hotel Patra, hotel Aston, keliling terus. Dan punya kesempatan untuk ya menginap di hotel-hotel minimal di Cirebon gitu, dan itu gratis biaya. Jadi pulang kita istilahnya dapat ilmu, dapat berkah gitu ya di hotel yang lumayan gitu ya. Selama 9 bulan. Makanya saya katakan insya Allah dengan lillah, maka dasarnya lillah, dengan lillah insya Allah Allah akan menjadi berkah. Saya betul bersama keberkahan dari guru penggerak ini. Sampai terakhir pada bulan Desember diajak jalan ke Bali selama 4 hari gitu ya. Dari Kupri, dari mulai naik kereta sudah pasnya di sana aja dari bang sakunya pokoknya alhamdulillah. Usia saya mah udah di atas 50. Saya ajak sekarang gitu. Jadi silakan nanti ikut guru penggerak yang ada kesempatan silakan aja. Insya Allah akan lebih wah pokoknya enak lah. Itu suka nakal. Oh, makanya konotasinya yang positif ya, bukan nakal-nakal yang negatif. Awas konotasinya, bukan nakal-nakal anak, bukan. Ini Ustadz Rohim biasa. Positif, gitu ya. Bukan istilahnya, Pak Rohim bukan, tapi nakalnya nakal positif. Jadi semangat sendiri di kelasnya. Dia kadang-kadang membuat kurikulum sendiri, kemudian membuat kelasnya menyenangkan, mengajak kelasnya keluar. Kalau misalnya untuk belajar, ajak keluar, senang mencoba model baru. Itu karakteristik guru pengen seperti itu. Dia senang ada yang model baru. Senang mencari preferensi baru, kemudian tidak mendapatkan apresiasi baik dari semua pun mereka kesal. Jadi tidak dia mau diberikan penghargaan ataupun tidak, dia enjoy saja. Itu karakter seorang guru penggerak menurut Mas Menteri ini. Nah di dalam seperti ini mungkin, saya banget nih Pak Ali, saya ngajar agama, anak juga ke lapangan, bisa jadi. Gitu ya. Jadi kalau tentang agama, Pak Masjid baik, saya ajak ke lapangan. Ajar apa? Main bola. Mau lari atau apa itu boleh. Saya ingat waktu SMP 2 di Bangun lantai 2, itu kan ada 2 shift. Ada 2 shift ya. Jadi saya itu ada 2 shift. Ada shift siang dan pagi. Ketika shift siang, saya ada siang, kebayang anak sudah lelah, saya juga udah lelah, gitunya panas kontrek, belajar agama sudah lulutan. Ayo ke lapang, turun ke lapang. Di RPP-nya tidak ada ya. Udah, karena melihatnya anak kebakaran kondusif. Anak dibawa, mungkin nakalnya seperti itu. Melanggar RPP lah, berarti buat guru sendiri, buat ke lapang. Bisa sudah menyiapkan waktu itu belajar untuk hukum bacaan membaca atau tambin. Siap guru 3 iya, dari alif sampai iya. Disimpan di pondok sana, di sebelah sana, di sebelah barat ya. Kalau guru sekarang tahu. Anak-anak kembali, sok dipaham. Sekarang cari huruf IPA. Anak dari sini, siap. Kayak olahraga saja, 1, 2, 3. Mana kali? Cari huruf IPA.
Jadi balik lagi. Oh benar, dah. Oh ya salah, balik lagi. Isi apa kali pernah nah sih agama tuh disuruh lupa. Nah model kayak gitulah gambarannya gitu ya. Nah kalau yang nakal-nakal di sana bukan nakal-nakal senang nyakit, bukan gitu ya. Kemudian untuk bapak ibu kepala sekolah tolong cari guru penggerak sekolah. Jadi kan suka ada nih orang-orang guru-guru seperti itu. Mana yang nama? Kadang-kadang maaf ya, ada kadang-kadang guru mau kerja ketika ada upah dibayar. Tapi ada juga ya dibayar udah ada karena dia panggilan aktifnya itu yang dicari. Kemudian, nah kalau ada bapak ibu seperti itu lindungi, dukung seperti itu. Nah dia punya gagasan. Karena paling saya pengen punya ini, tapi jadi akomodir untuk pas sekolah karena seperti itu ada ya. Kemudian berikan dia kepercayaan diri. Terakhir kesempatan untuk menentukan diri. Oke lanjut. Nah dasar dari ini udah lewat lah misalkan. Nah ini mungkin yang lebih perlu dipahami oleh kita dalam konsep guru penggerak kayak tadi gambar di awal ada ikan, ada gajah, ada burung untuk remaja. Nah pada prinsipnya menurut Ki Hajar Dewantara kita sebagai guru itu seperti petani. Coba seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ya. Hanya menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, bisa memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, gajah, hujan, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ini yang digarisbawahi. Tetapi seorang petani tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Tidak bisa merubah. Ya, misalnya yang akan dapat menjadikan padi yang ditanam itu tumbuh sebagai jagung. Kan mungkin ya, tanam padi yang jadi jagung, mungkin. Kemudian selain itu juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai. Untuk merawat padi tentunya harus menggunakan cara mengolah padi, jangan memelihara kedelai, kan pasti salah. Nah ini konsep dasar dari guru penggerak untuk merubah mindset kita. Artinya anak didik kita itu tidak bisa dipaksakan. Ini anak, karena tadi gajah atau ikan suruh naik, kita bakal mungkin. Jadi kita harus merubah itu. Makanya dalam konsep pembelajaran diferensiasi itu anak ketika ada anak yang senang misalnya tugas, ketika ada anak yang senang menulis ngarang, dia kan tugasnya tugas mengarang. Karena menyanyi sedangkan tugasnya menyanyi. Karena seni melukis itu tugasnya melukis sesuai dengan potensi anak. Ya, oke intinya itulah. Nanti bisa dibaca saja kayaknya. Nah kemudian lewat saja. Dalam guru penggerak nanti ada belajar alur merdeka. Merdeka itu singkatan dari M-nya mulai dari diri, jadi muhasabahnya, E-nya eksplorasi konsep, 2 kolaborasi, refleksi terdidik, dan lain sebagainya. Kemudian materi pelajarannya ini ada 3 modul, 3 paket modul. Ya. Paket modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ada 4 modul. Paket 1 merupakan paradigma guru untuk mengubah mindset guru. Dari refleksi filosofi, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya. Satu kemudian diferensiasi tadi yang saya katakan diferensiasi. Jadi kita harus bisa memberi metode yang sama. Anak punya potensi yang berbeda, profilnya berbeda. Kemudian pembelajaran sosial emosional (PSE) gitu ya. Dan terakhir coaching, ini materi baru nanti bisa diperdalami. Ini coaching ini kalau nonton PSE kan sudah ada coach ya. Dia pelatih. Nah, dalam konteks pembelajaran coaching itu adalah kita sebagai guru harus mampu berkomunikasi dengan anak untuk menggali nilai-nilai positifnya. Yang ketiga modul 3 tentang pemimpin belajar dalam membangun sekolah. Nah, lokal karya ini dilakukan setiap bulan. Jadi kalau misalnya ini ke-1 berarti bulan ke-1. Ini bulan ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Tapi ada kabar gembira di dalam apa? Untuk di guru penggerak angkatan sekarang itu tidak sampai 9 bulan. Tapi hanya 5 bulan, 6 bulan. Makanya lebih enak sekarang kalau mau itu tuh hanya 6 bulan. Sampai ke mungkin nanti ada suatu direvisi. Kalau waktu yang kemarin kan 9 bulan, sekarang hanya 6 bulan. Ini ibaratnya seperti orang yang sedang hamil. Makanya saya kemarin menjadi bidan dari 5 calon guru penggerak dan harus sudah melahirkan selamat tidak disesat. Ya, selamat semuanya. Nah ini lowak kaliannya ya. Kemudian kerangka desainnya. Jadi kerangka desain pembelajaran di guru penggerak itu 1 topik utamanya sebenarnya pembelajaran diferensi, pembelajaran praktisi dan berdasarkan emosional. Kenapa pembelajaran praktisi ya bisa di kampus, BMP, KKG, atau di sekolah dengan metode pelatihannya 70% belajar di lingkungan sendiri, kalau praktik 70% belajar dari guru,
10% pelatihan pengolahan. Nah, penilaiannya dari penugasan, ada praktek, kemudian ada aksi nyata, umpan balik, kemudian peningkatan hasil belajar siswa. Ujung-ujungnya sini, peningkatan hasil belajar siswa. Nah, bobot penilaian, jadi ketika saya jadi pengajar praktik, saya memberi nilai ke calon guru penggerak itu 65%. Jadi nilai yang saya berikan kepada guru penggerak itu bobotnya 65%. Kalau sekarang jadi angkatan kelima saya jadi fasilitator hanya 35%. Tapi fasilitator punya penanggung jawab LMS di komputer. Jadi walaupun hanya 35, tetapi ini lumayan juga tanggung jawabnya. Kalau pengajar praktik 60% kan dia ke lapangan langsung. Nah, peran guru saat ini mendorong peningkatan prestasi, tapi kalau guru penggerak bukan hanya mendorong peningkatan prestasi, tapi mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Profil kerja Pancasila, dia mengajar yang kreatif, menjadi pelatih atau coach. Ada anak yang sekolah, udah mana itu tiba bola mana itu bahasa Arabnya dipunya. Jadi di mana posisi sebagai pendidik? Sekarang saya tarik, sini ngobrol bareng dengan orang tua, laki-laki, orang nggak apa-apa dalam pendidik. Apa sebenarnya masalahnya? Nah, ini digunakan sebagai course kita menggali. Saya pernah ketika ngajar di Menes, waktu saya ngajar di Menes, kampus setengah di Pandeglang, ada anak yang sampai dia anak TU sekolah coba. Mungkin sampai teganya anak kebakulan, anak TU, yang ibu Nena sama si saja, anak ibu Nena dikeluarkan gara-gara sok malah, nyebakokan. Tapi sampai benar bilang ke saya, Pak Ali, terima kasih. Ngan Pak Ali baik, saya mengambil si anak saya nggak bela. Saya dekat anak itu. Kata saya, karena sudah kan saya juga tidak bisa mempertahankan seorang diri lain, pindahkan. Bisa dekati ketika dia pindah, saya dekati. Kamu tuh punya potensi luar biasa. Kan namanya bisa main gitar kan, mengatakan pada gitar-gitar. Kamu tuh punya potensi main gitar. Bapak di bangunan di zaman kuliah, di zaman kuliah diajar gitar, ayah bisa gitar sampai ayah itu bisa. Kamu udah bisa, anak kan bangga ya begitu oleh guru. Bangga. Jadi angkat positifnya, budaya positifnya atau diangkat kelebihan. So, kamu buktikan, Bapak yakin kamu itu tidak sejelek yang dibuka oleh guru di sini. Terus memotivasi. Sampainya pindah. Ketika pindah di Pandeglang dia dapat ranking malah berubah drastis. Sampai pas perpisahan dia yang ke sekolah Pak, dari nanggep, senang lupa motivasi itu Bapak. Yang lain saya cuma nyalahkan kayak gitu. Ini Bapak yang selalu mendukung saya sampai. Dan sekarang alhamdulillah. Jadi itulah ketika melihat orang lain negatif itu jangan lihat sisi negatifnya, lihatlah sisi positifnya. Mungkin kita nggak bisa seperti mereka. Saya sebagai pengawas, kadang ada guru-gurunya ketika kelas visit, kelas visit dia ada pengawas. Saya ke kelas visit bukan untuk menilai guru kata saya. Saya ingin belajar, rumah ente ngajar. Karena mungkin saja ketika saya ngajar, dari pengajar belum tentu menerapkan seperti ente. Kan banyak. Ketika Pak Obama menerapkan hipnotising, kata saya. Saya mau saya jadi guru hampir 16 tahun, saya pernah menerapkan hipnotising. Pernah kan mengerti saya